Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Bagi kalian yang baru melihat ini channel, langsung aja ditekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Oke men, di video kali ini aku bakalan menceritakan tentang kasus kriminal pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia men. Jangan kalian pikir pembunuhan berantai itu cuma ada di luar negeri. Di Indonesia juga ada, maka kalian harus berhati-hati karena di sekitar kalian itu banyak juga orang-orang yang seperti itu. Jadi sekarang aku ingin kasih tahu kalian bahwa banyak kali motif kejahatan di luar sana men. Mulai dari asmara, uang, pedofil, sampai mempergunakan untuk kekuatan gaib. Siapa saja mereka? Mari kita simak. Nah, kali ini kita mulai dari dukun. Nah, ada salah satu dukun yang bernama Dukun Asep. Dukun ini udah membunuh 8 orang. Orang yang dibunuhnya adalah semua kliennya men, yang datang padanya untuk menggandakan uang. Di sini aku sedikit aneh ya, menurut logika kalau dia udah bisa menggandakan uang, ngapain dia jadi dukun lagi gitu loh untuk orang lain. Dia sendiri kan udah kaya kalau memang dia bisa menggandakan uang. Yang bodohnya lagi adalah si para kliennya ini. Emang nggak salah kalau orang bilang yang pergi ke orang pintar itu adalah orang bodoh. Dan setelah ditangkap ternyata terbukti bahwa Dukun Asep ini adalah dukun abal-abal gitu men. Kalau dibilang dukun KW lah. Dukun ya suka-suka dia aja jadi dukun, sok-sok jadi dukun padahal bukan dukun gitu. Jadi cara dia membunuh orang ini cukup aneh ya. Dia menyuruh korban untuk meminum cairan hitam yang ternyata adalah racun, di mana korbannya disuruh masuk ke dalam galian lubang yang telah dibuat olehnya. Jadi dukun ini dia udah buat satu lubang, udah digali sama dia lubang, lalu para kliennya itu disuruh masuk ke dalam lubang itu, disuruh minum cairan hitam itu. Para kliennya ini nggak tahu kalau cairan hitam itu adalah racun, dan mereka harus masuk ke dalam lubang itu dan meminum cairan itu sebagai syarat wajib dari si dukun yang abal-abal tadi men. Karena racun itu adalah racun yang mematikan, jadi para kliennya nih udah bodoh disuruh masuk ke dalam lubang itu, disuruh minum, lalu mereka kan kena racun, ya otomatis mereka mati gitu, tergeletaklah dalam lubang galian itu dan langsung aja dikuburkan oleh si dukun tadi. Dukun tadi sebenarnya cukup pintar sih kalau kita lihat cara dia membunuh ya kan. Dia sengaja buat lubang, terus waktu kliennya mati dia tinggal kubur aja men, nggak harus diangkat-angkat lagi. Kalau diangkat-angkat lagi kan capek gitu. Memang kalau kita lihat cukup sadis sih, udah membunuh nggak mau repot lagi kan, nggak payah diangkat-angkat lagi mayatnya. Ada-ada aja emang tingkah laku dari si dukun itu. Oke, next berikutnya ada Babeh Baikuni. Dia adalah seorang pria yang berusia sekitar 54 tahun. Dia melakukan pembunuhan berantai dan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur. Dia ditangkap pada tahun 2010 silam. Aksinya ini terungkap setelah orang tua korban dari salah satu korbannya ini melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan setelah dicari oleh pihak yang berwajib, anak itu ditemukan sudah meninggal dan tubuhnya itu terpotong beberapa bagian men. Dan saat diinterogasi, si Babeh Baikuni ini mengaku sudah membunuh 14 orang anak laki-laki lain men. Babeh ini juga suka melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Dan yang anehnya lagi, dia menyetubuhi mayat mereka. Gay parah sih ini orang. Jadi Babeh Baikuni ini katanya dia mengalami trauma sejak kecil men. Sampai dia melampiaskan rasa sakitnya itu pada anak-anak yang gak ada salah apa-apa nih. Kasian sih anak orang dibuat kayak gitu. Dan atas perbuatan kejinya ini, Babeh Baikuni ini divonis hukuman mati men. Oke, kita next ada si Suwanto atau yang sering dipanggil robot gede. 2 dekade silam Jakarta dihebohkan oleh kasus pembunuhan berantai oleh si Suwanto atau yang disebut robot gede, entah gede atau dia dipanggil robot gede karena jalannya emang kayak robot men. Jadi kayak ada kelainan saraf gitu dah. Dan korbannya itu adalah 12 orang anak laki-laki yang berusia 9 sampai 15 tahun men. Tidak hanya dibunuh tapi mereka juga dilecehkan. Ya bisa kita bilang adalah G. Dan psikopat juga orang ini. Pembunuhannya juga cukup sadis men. Dia gak segan-segan membelah perut korban dan meminum darah-darah korbannya. Entah untuk apa, aku gak tahu. Dan memutilasi tubuh anak-anak ini untuk menghilangkan barang bukti kali ya.
Dan kejadian yang dilakukan oleh si Suwanto ini di tahun 1994 sampai 1996. Dan pada saat ditanyakan, si Suwanto ini dia mengakui bahwa dia menikmati aksinya. Berarti dia menikmati G-nya. Dan yang anehnya lagi, si Suwanto ini juga dia mengambil beberapa bagian organ tubuh orang ini untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan gitu. Akibat perbuatan kejinya itu dia divonis mati, men. Tapi dia meninggal sebelum dieksekusi mati. Diakibatkan karena serangan jantung yang akhirnya membuat sekarat dan membuat dia meninggal di Nusa Kambangan pada tahun 2007 silam. Oke, kita next ada Rian Jombang. Jadi Rian Jombang ini tersangka pembunuhan berantai yang terjadi di Jakarta dan di Jombang. Kasus Rian Jombang ini terungkap setelah ditemukan korban mutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, maka terungkaplah bahwa Rian ini telah melakukan pembunuhan beberapa kali, men. Yang diketahui itu dia telah membunuh 11 orang dan dia mengubur para korban ini di belakang rumahnya di Jombang. Jadi motif pembunuhan ini mungkin sudah sering kalian dengar ya. Apalagi motifnya itu karena sakit hati. Memang cinta itu buta, guys ya. Sampai hilang akal sehatnya. Tega-teganya dia membunuh 11 orang. Harusnya kalau dia sayang jangan dibunuh. Biarkanlah dia bahagia dengan orang lain. Jiwa-jiwanya itu emang udah psikopat itu. Dikit-dikit anak orang bunuh aja gitu. Oke, next yang terakhir ada Ahmad Suraji atau sering disebut dukun AS ya. Jadi Ahmad Suraji ini adalah seorang dukun dan juga pelaku pembunuhan berantai terhadap 42 orang wanita, men. Di mana mayat mereka itu dikuburkan di perkebunan di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian ini berlangsung dari tahun 1986 sampai dengan 1997. Semua korbannya itu adalah wanita, men. Wanita-wanita muda. Dan motif pembunuhannya itu adalah untuk dia menyempurnakan ilmu gaibnya. Dia mempercayai bahwa kalau dia membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur mayat mereka, tubuhnya itu akan menjadi sakti. Udah gila nih si orang. Air liur mayat dihisap. Cukup sadis sih caranya. Ajaran ini diperoleh dari ayahnya sendiri, men, saat dia masih berumur 12 tahun. Tapi dia baru mendalaminya itu waktu dia berumur 20 tahun. Dan pada tanggal 27 April 1998, Ahmad Suraji ini atau yang dikenal dukun AS ini, dia divonis mati, men, karena telah membunuh wanita-wanita tersebut. Dan akhirnya dia dieksekusi mati pada Kamis 10 Juli 2008. Ini sih parah, men. Dukun Ahmad Suraji ini cukup parah ya. Kalian bayangkan aja 42 orang itu bukan dikit, anjir. Pantas-pantas aja lah kalau dia dihukum, divonis mati gitu. Oke, men, itulah beberapa pelaku pembunuhan berantai yang aku tahu yang ada di Indonesia. Gimana pendapat kalian tentang orang-orang ini? Makanya kalian harus hati-hati dan jangan mudah percaya sama orang-orang, men. Karena banyak sekali macam-macam motif pembunuhan mereka. Mungkin di antara kalian ada yang lebih tahu tentang cerita yang aku ceritakan sebelumnya. Silakan kalian koreksi di bawah kolom komentar. Oke, cukup segini aja dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Jangan lupa nonton video lain juga di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Anjay. Apaan nih, Cok? See you. See you kok kayak ini. Bodoh.